Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 20 November 2020. Bersama Pastor Vius Octavianus, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas di Paroki Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong, Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Hari ini saya Pastor Vius Octavianus menjumpai Anda semua pada hari Jumat 20 November hari ini. Hari ini bacaan Injil memberikan kita inspirasi bagaimana tanggapan dan sikap batin kita ketika kita masuk ke gereja sebagai umat Tuhan. Untuk itu mari terlebih dahulu kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita hari ini. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Engkau menyediakan rumah-Mu menjadi rumah doa bagi kami agar kami mampu menjumpai Engkau dalam keteduhan, dalam keheningan batin. Kami menimba kekuatan dan kembali membawa berkat setelah perjumpaan kami dengan Engkau. Berkati kami semua demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani, hari ini bacaan Injil Lukas. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 19 ayat 43 sampai 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyambut. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara terkasih, sahabat insani, setiap kali kita masuk ke gereja, masuk ke rumah Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana sikap batin kita? Apakah kita ketika masuk dalam gereja ini kita sungguh-sungguh merasa bahwa saya datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan ini untuk berjumpa dengan Tuhan yang saya imani, yang saya rindukan dalam kehidupan saya. Setiap kali masuk ke gereja sebelum perayaan Ekaristi, saya sebagai seorang pastor kadang-kadang merasa sedih melihat umat ketika datang ke gereja, duduk, lalu sibuk dengan handphonenya. Dia bukan sibuk dengan Tuhan. Dia sibuk dengan handphonenya, bahkan kadang-kadang anak-anak muda lebih banyak untuk menggunakan waktu menunggu mulainya perayaan Ekaristi dengan main game. Pertanyaannya adalah, untuk apa ke gereja jika hanya untuk mengisi waktu itu main game? Yang kedua, kadang-kadang juga ketika masuk ke gereja saya menjumpai umat yang kadang-kadang hanya bercerita dengan temannya, bahkan bergosip. Dan juga kemudian ketika masuk ke begitu miris hati kita ketika kita melihat umat berpakaian apa adanya saja tanpa menyiapkan sungguh-sungguh bahwa lebih mewah, lebih rapi ketika ke pesta dibandingkan ke gereja. Saudara, hari ini Tuhan Yesus melalui Injil hari ini bersabda, menyentuh, meneguhkan kita. Rumahku adalah rumah doa. Bukan rumah untuk membuang waktu kita hanya untuk sibuk dengan gadget kita. Ketika gadget mengalahkan Tuhan, saat itulah handphone menjadi berhala bagi kita. Tuhan kalah dengan handphone. Handphone lebih menjadi prioritas kita dibandingkan kita fokus untuk berjumpa dengan Tuhan yang memberkati kita, yang menguatkan kita, yang melindungi kita, yang menjaga kita. Kemudian ketika kita sibuk bercerita dengan sesama kita lupa untuk bercerita dengan Tuhan sendiri yang kita ingin jumpai di gereja ini. Tuhan menegur kita hari ini. Rumahku ini
adalah rumah doa. Bukan rumah untuk bercerita, bukan rumah untuk main game, bukan rumah untuk sibuk dengan diri sendiri. Teguran ini menguatkan kita untuk hari ini. Sadarkan hati, sadarkan diri. Ketika kita masuk ke gereja, sikap batin kita menjadi penentu bagaimana kita menerima rahmat dari Tuhan. Suatu waktu, saya terkesan dengan seorang ibu. Ketika dalam gereja ini, dia datang ke gereja, dia mengambil air suci dan bersujud di depan Bunda Maria. Dia dengan hati yang teduh, hati yang tenang, hati yang fokus, pikiran yang terfokus, tangan terkatup berdoa kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Dia terseduh-seduh menangis. Dan setelah berdoa saya menjumpainya, "Ibu, kenapa menangis?" "Pastor, setiap kali saya masuk ke gereja ini, saya sungguh-sungguh merasa disentuh oleh Tuhan. Tuhan menemui saya, Tuhan menyapa saya. Saya memberikan seluruh pengalaman hidup saya, suka duka hidup saya. Dan saya merasa tentram, damai dalam ketenangan batin bersama Tuhan." Itulah sikap menghargai rumah Tuhan sebagai rumah doa. Maka saudara-saudara terkasih, tugas kita bersama hari ini, tenangkan hati, teduhkan hati, fokuskan pikiran dan hati kita setiap kali masuk ke gereja ini, rumah Tuhan ini, rumah doa ini, berjumpa dengan Tuhan. Dan percaya, Anda kembali, Anda merasakan damai, sukacita, ketenangan batin, dan sungguh-sungguh menemukan damai sejahtera karena pulang diberkati oleh Tuhan. Ini tugas kita bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.